bulan 7 kan berangkat bulan 7 berangkat dari sini sampai sana itu kami break 2 bulan lagi kan nunggu jalankan operasi katanya jadwal, jadwalnya sampai di situ kami nunggu 2 bulan belum juga dipanggil nah terus baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berada di podcast Obrol Ringan. Beliau ini sengaja kita undang karena ada beberapa cerita menarik yang sangat kita butuhkan, bahwa cerita ini nanti yang akan menjadi inspiratif kita. Mungkin masyarakat di luar sana juga akan merasakan hal yang sama atau mungkin berbeda tapi agak mirip. Nah, disinilah kenapa kita mengundang beliau, sengaja kita hadirkan di tengah-tengah kita. Jadi beliau ini memiliki 2 anak, putra dan putri. Nanti kita banyak cerita bersama beliau seperti apa, karena juga beliau ini pernah kita bantu untuk membiayai pengobatan anak sulungnya. Jadi pengobatan ini pengobatan yang besar-besaran sekali, pengobatan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi kita langsung saja pemirsa podcast Obrol Ringan. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya? baik. Kabar baik ya? Jadi ini menjadi kisah ya. Ini menjadi kisah inspiratif sekali. Kenapa kita undang? Sengaja kita undang ya untuk berbagi cerita kepada masyarakat di luar sana, karena kemarin juga kita sempat membantu lah, kira-kira membantu lah istilahnya, bahwa kemarin itu salah satu anak kandung dari ibu kemarin itu kan ya mengalami kesehatan yang kurang bagus, sehingga kemarin ya dari kita juga dan kawan-kawan beberapa media itu membantu ya dalam rangka untuk meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jadi mungkin bisa diceritakan dengan Ibu siapa nama lengkapnya? Bisa? Maria Fatima Frida ya, Maria Fatima Frida. Kalau dipanggil siapa itu? Ida saja. Panggilan keseharian Ida ya. Iya. Oh gitu. Jadi Ibu Ida ini kan pernah kita ya coba lakukan pertemuan awal kemarin, kita kalau tidak salah ya sekitar bulan 7 lah menyambangi rumahnya Ibu Ida untuk karena ada cerita bahwa kondisi anak sulung dari ibu mengalami kesehatan yang sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Itu penyakit apa itu dulu? Kalau bisa diceritakan kepada pemirsa podcast Obrol Ringan. Memang dulu waktu saya hamil itu USG pertama itu memang nggak pernah kelihatan. Terus pas USG terakhir itu pas ke Labuan Bajo, saya kan dulu kan di Bali. Habis dulu di Bali. Ya, terus pas saya di sini. USG tahun berapa itu? Pokoknya 2000. Saya ingatnya. Pokoknya 2017. 2017. Ya. Bulannya sudah lupa ya? Ya udah lupa sih bulannya itu tanggal berapa. Soalnya kan aku USG-nya kan di Bali. SD? USG-nya USG itu di Bali. Terus USG terakhirnya itu di sini. Oke. Nah, pas USG-nya sama dokter Agus. Dokter Agus di Labuan Bajo. Iya, langitnya. Terus pas hari itu USG-nya itu kelihatannya itu pas diperiksa itu ada kelainan dalam perutnya. Kelainan itu 2017 ya? Iya, pas saya lagi hamil.
lagi hamil. Itu waktu hamil itu yang kelihatannya bulan, itu bulan dari- keberapa itu? Hamil bulan berapa? 2017. Tidak hamil yang bulan ke berapa? Usia kandungannya, usia Udah kandungan. ke 8 bulan setengah. 8 bulan setengah melakukan USG. Nah, terus Terus USG terakhir lagi 3 hari mau melahirkan. Hmm, Terus USG-nya kata dokter itu ada kelainan dalam perutnya. Habis itu saya melahirkan di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, mulai di Rumah Sakit Ah. Siloam itu bulan berapa? Maret. Bulan Maret. Ya. Oke. Bulan Maret saya melahirkan tanggal 30 Maret 30 Terus, Maret 2017 ya. 2017. Hmm. Habis itu kata dokter dulu itu harus operasi, tapi saya bilang Operasi melahirkan. iya, tapi saya bilang dok, saya akan melahirkan normal. Oke. Namanya seorang ibu itu kan harus melahirkan normal. Gitu. Langsung dokternya bilang ini karena ada kelainan dalam perutnya anaknya harus operasi. Saya bilang maaf dok, saya langsung melahirkan normal saja. Saya tidak mau operasi. Akhirnya pas melahirkan itu memang nggak kelihatan perutnya itu. Oh, Nggak tidak kelihatan sama sekali ya. Ah. Tapi pada saat itu melahirkan secara normal ya. Ya, melahirkan secara normal. Habis itu dia pas melahirkan itu memang dia apa namanya itu pokoknya dia di dalam ruangan lain gitu. Karena kata dokter itu nggak kencingnya itu nggak keluar. Pada, Habis pada saat itu dokter sampaikan bahwa kondisi bayi memang kondisi tidak bayinya itu masih normal. tapi kencingnya kencingnya pak tidak bisa nggak- keluar. Tidak normal berarti ya. normal sih, tapi pas mau 2 hari Ah. keluar dan kencingnya itu pas mau pulang ke rumah. Pas di rumah sakit kencingnya tidak keluar. Ya, Nah, pas balik ke rumah baru normal. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. ya. Tidak tahu seperti apa kondisi penyakit ya. Nggak ada, pokoknya nggak ada sama sekali kelihatan itu, nggak ada sama sekali penyakitnya itu. Pokoknya kayak bayi biasa gitu. Beratnya aja dia 3,0. 3,0 Iya, ya. beratnya. Cukup normal lah. Ya, habis pokoknya seluruh badannya itu ya normal semua. Itu penyakit yang diderita bayi itu siapa nama anaknya, Bu? Adriel Siapa? Nama Adriel lengkapnya? Alvarez Sikuteru. Oh, Adel Alvarez Sikuteru. Adriel Alvarez Sikuteru. Oh iya. Oke. Dipanggil siapa? Adriel. Adriel ya. Oke. Berarti itu kondisinya ya, bahwa Adriel itu kalau di rumah sakit pada saat itu ya, Ya, dia dokter bilang taruhnya di aman. kaca. Ya, Di kaca. taruh di dalam kaca begitu ya. Kaca. Khusus berarti ya. Terus pas pulang ke rumah ya semuanya Kondisinya bagus. normal semua. Ya, normal semua. Menderita penyakit itu Menderita penyakitnya itu pas dia umur 2 tahun. 2 tahun baru kelihatan itu perutnya. Ada tidak tanda-tanda pada usia 2 tahun itu? Iya, tanda-tanda Nggak ada, cuman apa namanya perutnya itu besar gitu kan. Tapi nggak terlalu besar, pas-pas aja. Itu punya perutnya itu agak tegang sedikit di bagian kiri. itu tepatnya tahun berapa itu dan bulan berapa itu bahwa si bocah Adria ini menderita penyakit apa? Penyakit apa dah? Diagnosanya dari rumah sakit di sini? Abdomen. Tumor abdomen kelihatannya kemarin. Oh, Di sini. di Di rumah rumah sakit. sakit Siloam pas di scan itu. Terus sampai di Bali di scan ulang karena kaset yang dari sini tuh nggak kelihatan sama sekali. Oh. Saya scannya dia tuh 3 kali scan. Oke. Kita kembali lagi ya, flashback dulu, Mbak. Tadi kena penyakit tahun berapa itu? Bahwa 2019. ini anak 2019. Ini 2019. Bulannya sudah lupa. Udah lupa. Sudah lupa ya. Nah, pada saat sudah tahu nih, kan sudah tahu ini Adriel ya, bocah bisa sebutkan begitu saja, bocah penderita penyakit tumor abdomen. Sudah tahu bahwa itu penyakit, berarti tindakan yang dilakukan oleh ibu sendiri bersama keluarga apa?
obat kampung. Obat kampung, pengobatannya hanya pengobatan Obat tradisional. kampung, iya. Tidak ada Memang mama pernah bawa dia ke rumah sakit, klinik. Saya juga tidak tahu kliniknya yang mana. Berarti- Mama pernah bawa pas saya kerja. Oh, Saya kerja, mama itu bawa dia ke klinik. Sampai di sana kata dokternya itu nggak kelihatan penyakitnya dia. Kita juga tidak tahu. terus kembali. Kelihatan, kembali. Ya namanya orang di kampung kan katanya harus obatnya ini, obatnya itu. Ya kita ikutin aja obatnya, tapi kan nggak sembuh-sembuh kan. Oh, iya. Pas kemarin itu bulan Mei ya, Mei. Pokoknya dia tuh panas badannya. Bulan Mei Kemarin. 2021 ini. Iya. Bulan Mei kemarin itu. Melakukan check up lagi. Bulan Mei itu kemarin memang perutnya panas badannya dia tuh. Baru dia panas kan, biasanya kalau dia panas tuh panas biasa. Kalau kita kasih dia obat paracetamol langsung sembuh. Pas kemarin tuh perutnya itu agak membesar gitu, semua urat-uratnya itu keluar semua gitu kan. Akhirnya mama bilang, kok anak ini perutnya tambah besar gitu. Panas, urat-urat di udah keluar semua. Sudah muncul semua, kelihatan semua dari luar ya. Udah muncul semua. Habis itu saya ketemu dengan mama, ketemu sama perawat Cika. Perawat Cika, Iya. perawat Cika itu di mana tugasnya? Kemarin sih memang dia tugasnya kan di Puskesmas ya. Puskesmas Benteng. Terus mama bilang sama berarti dia, mama yang disebut itu berarti neneknya, neneknya Adril mama ya? saya. Oke, berarti neneknya Adril bawa Adril itu ke puskesmas ketemu dengan bukan bawa tapi panggil dulu perawat Cikanya. ke rumah. Ya. Terus mama, hasil diagnosanya perawat Cika bagaimana? kita langsung bawa ke rumah sakit Ibunda Kasih. Ibunda Kasih. Ya. Terus sampai di sana dokternya bilang, Dokter Dian katanya dia. Dokter Dian. Katanya dia harus dia bawa ke rumah sakit Siloam Labuan Bajo. Bawa ke rumah sakit Labuan Bajo, kami nginap 2 hari di sana. 2 hari ya. Ya. Habis itu pas kedua harinya itu memang di scan. Ada CT scan aja. Kelihatan perutnya itu ada tumor abdomen. Tumor abdomen. Hasil CT scan di rumah sakit Siloam ya. Ya, tumor abdomen. Terus pada saat dokter di rumah sakit Siloam itu menyampaikan itu ke ibu dan keluarga, itu apa tindak lanjutnya? Apakah langsung pulang atau masih nunggu di rumah sakit? Satu hari pas sorenya kan CT scan, pas besoknya itu dokter Dian itu bilang di sini tidak boleh, harus ke rujukan ke rumah sakit Sangla Denpasar Bali. Oh, itu hasil dari diagnosanya di dokter di rumah sakit siapa ya di Siloam ya. Berarti itu. Nah, pada saat dokter sampaikan seperti itu, apa yang dipikirkan pada saat itu? Apakah langsung dibawa atau seperti apa tindakan lanjutnya? Pikiranku udah campur aduk sih sama bapak saya, mama saya. Campur aduknya seperti apa? Kepikirannya itu apa ya? Uang perjalanannya itu ke sana itu gimana? Intinya biaya hidupnya sampai di sana. Berarti, kan kita pikirkan kalau tumor itu kan mana apa namanya itu kemonya itu kan kita pikirnya itu di kemo. Kalau tumor kemonya itu kan selama 6 bulan. Kita pikirnya di situ uang dananya ke sana itu kayak gimana. Intinya begini, setelah tahu lah informasi dari hasil diagnosa dari dokter di rumah sakit Siloam bahwa Adril setelah dilakukan CT scan menderita penyakit tumor abdomen dan dirujuk ke rumah sakit Sangla
di Denpasar, Denpasar ya, di Pulau Bali, di Provinsi Bali. Jadi itu yang terjadi berarti ya. Ibu di situ posisinya bingung mau tidak lanjut seperti apa karena kondisi ekonomi ya. Ya. Nah, setelah itu kan bulan 5 ya, bulan 5. Nah, setelah situasi itu terjadi, itu langsung dibawa atau mungkin bagaimana? Belum lanjut sih, setelah belum bawa ke sana. Ya, Soalnya kita juga tidak tahu kepala desa dengan apa namanya ketemu dengan wartawan juga. Oh, berarti di situ ada cerita menarik ya bersama wartawan berarti Iya. ya. Oke. Memang sebelum ke rumah sakit, maaf ya, sebelum ke rumah sakit itu memang kami ketemu dengan, aku juga tidak tahu sih ceritanya kayak gimana, soalnya sama mereka mama itu kan ketemu sama Pak Dus. Pak Dus itu orang mana? Orang Sumpah Longko sih. Oh, satu kampung berarti. Ya. Ketemu Bagaimana sama- cerita dengan Pak Dus? Saya juga tidak tahu ceritanya itu kayak gimana, soalnya kan aku tidak tahu mereka mama yang itu yang ketemu sama Pak intinya Dusnya. begini. Pak Dusnya ke rumah gitu. Pas Adrian itu lagi makan bakso, dilihat Pak Dus juga lagi makan bakso juga katanya di situ. Pas ketemu sama Om Dus, dilihat sama dia. Akhirnya dia konfirmasi dengan Karikar, wartawan Karikar. Oh, gitu. Ketemunya di situ. Akhirnya mereka ceritanya kayak gimana? Saya juga tidak tahunya kayak gimana. Saya juga tidak tahu gitu. Seperti apa Akhirnya lanjutannya? ketemu. Intinya Seperti begini, apa lanjutannya itu? saya menyimpulkan sedikit begini. Neneknya Adril ya, itu ketemu dengan Pak Dus, ya kan? Pak Dus yang ketemu sama nenek saya. Oh, ketemu. Karena lihat kondisi ini Adrielnya. Pak Dus ketemu dengan Mama dan Pak Dus lihat dan Pak Dus anak lakukan ini komunikasi perutnya ya. besar ya, komunikasinya di situ. Saya juga tidak tahu. Pak Dus lakukan komunikasi ketemu dengan teman-teman wartawan berarti Ya, pada saat itu ya. Nah, berarti ya ini menarik juga ya. Keterlibatan wartawan di situ seperti apa pada saat itu? Setahu Ibu Ida. Setahu saya itu kan pas Om Dus itu ketemu sama Mama, terus saya juga tidak tahu selanjutnya Pak Dus ketemu sama wartawan Karikar. Nah, mungkin Pak Dusnya berbincang-bincang sama Karikar, disitulah mereka tahunya. Itu kaget pas malam itu mereka ke rumah. Mereka ke rumah. Siapa yang ke rumah? Karikar. Oke. Pas malamnya Dia sendirian. ya dia sendirian sama Pak Dus juga ke sana ke rumah. Berdua ya, Ya. menyambangi rumahnya Ibu Ida ya. Ya. Terus malamnya mereka cerita-cerita, terus mereka ketemu sama Adril. Sampai di situ mereka cerita-cerita, habis itu mereka foto juga gitu kan, mereka Foto. taruh di sosial media. Foto maksudnya yang di foto itu siapa? Adrielnya yang difoto. Oleh siapa? Oleh siapa? Sama Kak Rika, Kak Gitu. foto. Jadi ceritanya mereka mau foto, membuat semacam tulisan ya, Ya, dan disebarkan begitu ya. ya, Nah itu sepengetahuan sejauh ini. ya. Oke ini menarik. Habis itu ketemu sama Karikar pas berapa hari, 3 hari atau 4 hari ketemu sama Pak Amir ke rumah, langsung kita bicara-bicara. Saya juga tidak tahu, tapi saya berterima kasih kepada Kalau tidak salah sebentar saya agak foto sedikit ya. Kalau tidak salah saya pada saat itu tidak sendirian kalau tidak salah. Itu kalau tidak salah. pokoknya yang nggak sendirian, Robi tapi ya? yang dengan Kak Robi ya, maaf aku lupa Kak Robi Robi, juga ke sana, kami sama Kak siapa namanya, sama si Alphonse kalau tidak, Alphonse Alfi itu kalau tidak salah. Yang saya Saya ingat, juga tidak tahu. yang saya ingat itu ya Robi. Bro, bagaimana? Ini pemirsa podcast obrol ringan. Jadi inilah Adril Sikuteru yang kami ceritakan. Nanti kita akan tampilkan dia punya foto sebelum ini kan sudah dioperasi.
nanti kita akan tampilkan di bawah sini ya. Di sini nanti kita akan tampilkan di sini foto beliau pada sebelum dilakukan operasi. Nah sekarang ini kita coba bisa dilihat sama pemirsa yang pada saat ini sedang menonton podcast Obrol Ringan. Jadi sekarang ini kalau dilihat ya bersyukurlah sudah sehat, sudah kembali aktivitas normal lagi ya. Nah, bisa diceritakan lagi ya, tadi sampai banyak sekali kita sampaikan tadi bahwa itulah kondisi pada saat itu. Nah ini kembali ke topik tadi bahwa setelah teman-teman wartawan itu melakukan komunikasi buka akses, nah di situ ada keterlibatan kan pemerintah desa pada saat itu. Bisa disampaikan tidak seperti apa? Mungkin lebih tepatnya Ibu Ida menyampaikan secara detail seperti apa perjuangan pada saat mulai teman-teman wartawan masuk, pemerintah desa juga masuk, terus juga pemerintah daerah juga masuk, para donatur, para relawan-relawan yang pada saat itu membantu Ibu Ida pada saat itu. Bisa disampaikan? Aku sangat berterima kasih kepada Desa Cumpang Lombok sudah membantu perjalanan kami untuk uang perjalanan ke sana. Memang kami pas lagi di rumah sakit itu mereka sudah bawa uang ke rumah sakit sama Pak Polisi Pak Ketut. Babin Kartipmas ya, di Desa Cumpang Lombok ya. Aku sangat berterima kasih kepada beliau yang bawa ke rumah sakit. Itu uang dana dari desa. Dana dari desa yang diserahkan diminta bantu oleh pemerintah desa, diserahkan oleh Pak Ketut ya. Iya, Pak Ketut. Terus dia bawa ke rumah sakit Siloam. Terus sampai situ dia kasih. Habis itu kami pulang ke rumah gitu. Sampai situ pas malamnya juga ada anak muda-mudi yang dari Cumpang Lombok juga, mereka sumbang. Sumbang? Ya, mereka sumbang juga. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Tanpa beliau kami nggak bisa jalan ke sana gitu. Aku sangat berterima kasih. Dan juga aku sangat berterima kasih kepada kepala desa juga, sangat terima kasih. Intinya begini ya, intinya pemerintah desa itu membantu. Seperti apa caranya pemerintah desa kemarin dalam bentuk apa ya, bentuk dana, seperti apa cara mengumpulkan dana itu kurang tahu juga kita ya, tapi ya sudah disampaikan sama ucapan terima kasih. Dan pemuda-pemuda itu kan juga melakukan hal sama. Kalau tidak salah saya pernah diceritakan pada saat itu sama kepala desa bahwa dana-dana kumpul ya itu sebenarnya dana-dana kumpul. Pemerintah desa juga melakukan penggalangan dana di masyarakat di Desa Cumpang Lombok. Pemuda juga ikut terlibat. Jadi pemerintah yang lain, pemuda juga lain pada saat itu kan. Itu saya dapat cerita sih dari kepala desa sendiri bahwa begitulah kemarin kondisinya, bahwa dana yang sudah diberikan didonasikan ke Ibu Ida dalam rangka untuk membantu biaya kan. Itu caranya seperti itu. Nah, bisa terus bagaimana lagi yang lain itu? Donatur yang lain, pemerintah daerah. Donatur yang lainnya itu pemerintah untuk donatur yang lain itu pemerintah. Terima kasih juga kepada Bupati Dr. Weng sudah membantu, dan juga terima kasih kepada kantor Ibu siapa? Di dinas sosial ya? Dinas sosial, Ibu siapa? Memang kita ketemu pada saat itu kan dengan Ibu, kalau tidak salah Ibu Yulti. Ibu Yulti dikasih bencana kalau tidak salah beliau di dinas sosial. Aku terima kasih kepada beliau juga. Memang sih ya beliau kemarin. Memang perjalanan hidup saya tuh banyak lika-likunya gitu. Aku nggak bisa bilang apa, aku cuma bilang terima kasih kepada semua mereka. Semoga Tuhan bisa membalas semua kebaikan mereka. Amin.
intinya begini. Tadi disampaikan bahwa hidupnya penuh dengan lika-liku ya. Jadi begini, pada dasarnya hidup kita sebagai manusia di atas muka bumi ini pasti ada tantangan dan rintangan. Lika-likunya pasti ada, semua pasti ada. Sepakat tidak dengan itu? Iya. Sepakat ya. Cuman yang membedakan kita adalah kekuatan dan ketegaran kita untuk menghadapinya. Sepakat nggak? Hah? Itu sih menurut saya terkait dengan kondisi kehidupan ya. Entah seperti apa cara pandang Ibu Ida dalam hal ini, tapi bagi saya seperti itu. Hidup semua kita itu pasti punya lika-liku. Ada kadang orang ada yang menceritakan, tapi ada tipe orang yang diam-diam saja, dia pendam. Tapi ya itulah kondisi kehidupan, semuanya banyak tantangan dan rintangan, tinggal kita menghadapi bagaimana membesarkan hati kita toh gitu. Nah terus bagaimana lagi dari pemerintah daerah pada saat itu kan berikan bantuan ya, berikan bantuan. Nah, selain dari pemerintah desa, anak-anak muda di Compalombo ada juga yang saya tidak kenal, mereka bantu saya itu lewat nomor rekening saya. Aku juga belum kenal semua mereka itu, tapi mereka udah kirim donasinya lewat rekening saya. Aku cuman bilang terima kasih banyak. Aku belum bisa ketemu dengan mereka semua, aku cuman bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Tuhan bisa membalas semua kebaikan mereka. Itu ada sih. Ya, oke. Memang kemarin begini, kenapa tiba-tiba ada dana di rekeningnya kan? Ya. Kami dari teman-teman wartawan kemarin sepakat membuat rilis pemberitaan yang untuk adil. Dalam bentuk open donasi itu kan dicantumkan dia punya nomor rekeningnya langsung kemarin kan, nomor kontak yang bisa dihubungi itu kan langsung, sehingga dana itu kan langsung ke Ibu Ida. Nah terus setelah dapat bantuan dari pemerintah desa, anak-anak muda galang dana, ada pengiriman secara ATM ya, ada nomor rekening ya, yang Ibu Ida tidak tahu dari mana sumbernya, orangnya tidak kenal, tiba-tiba dana muncul. Ada yang lain juga teman-temanku sendiri. Terus yang lain juga selain dari itu? Selain juga sama adiknya mama saya. Aku cuma bilang terima kasih sama om saya. Tapi sekarang sih mereka marah sih, karena marahnya itu mereka nggak tahu sakitnya apa gitu, tiba-tiba kok kayak gini gitu. Aku cuma bilang terima kasih sama omku, adiknya mama saya. Baik pemirsa podcast obrol ringan, jadi kita break dulu sebentar, kita iklan dulu.